all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Mo Fei-yun tampak sangat suram saat ia bergegas keluar dari hutan Great Stardow. Awalnya ada 8 dari mereka, termasuk Wei Na dan Mu Sue. Namun, hanya ada 5 dari mereka yang tersisa sekarang. 3 Raja Jiwa telah ditinggalkan di hutan selamanya. Mereka bahkan belum berhasil memburu binatang buas yang mereka inginkan. Semua ini ada hubungannya dengan Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao setelah mereka pergi, atau mungkin setelah mereka hilang. Setelah mereka bertiga hilang, aura menakutkan dilepaskan ketika Penatua Xuan bentrok dengan Three-Headed Scarlet Devil Mastiff. Mo Fei-yun ketakutan ketika dia merasakan aura, dan segera dengan panik melarikan diri dengan semua orang. Karena mereka tidak tahu dari mana aura itu berasal, mereka berlari ke arah yang salah dalam kepanikan mereka, dan bertemu dengan lawan yang tidak bisa mereka hadapi. Pada akhirnya, mereka berhasil lolos setelah mereka meninggalkan 3 Raja Jiwa. Namun, mereka tidak membuat kemajuan setelah mencari selama beberapa hari, dan tidak punya pilihan selain meninggalkan Great Stardow Forest. Misi, Yang Mulia, sepertinya kita harus melakukan perjalanan ke Extreme North. Mo Fei-yun menghela nafas. Mu Sue menghiburnya. Tuan Mo, tidak apa-apa. Kita bisa mencari dengan lambat. Ini juga lebih baik bagiku dan Wei Na untuk mencari jiwa bela diri di Extreme North. Namun, sangat disayangkan bagi ketiga tuan lainnya. Sekte akan memberi kompensasi besar kepada keluarga mereka ketika kami kembali, jangan khawatir. Petik 2. Mo Fei-yun mengangguk dan berkata, "Hai, ini semua salahku. Saya mengecewakan mereka. Jika saya tidak memilih arah yang salah dan membawa semua orang ke wilayah Bibrida, semua ini tidak akan terjadi." Petik 2. Mu Sue mendengus. Mereka juga harus disalahkan. Kami belum melihat mereka sejak mereka menghilang. Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Petik 2. Wei Na berkomentar. Saudari Mu Sue, kita juga tidak bisa menyalahkan mereka. Mereka juga tidak melakukan apapun pada kita. Mereka hanya meninggalkan kami tiba-tiba. Petik 2. Mu Sue menjawab, meskipun saya tidak berpikir bahwa mereka mampu membuat 100.000 tahun jiwa buas melepaskan auranya, mereka secara kebetulan menghilang ketika itu terjadi. Siapa yang membawa Xiao Xiao dan Wang Dong pergi? Jika saya tidak salah, mereka bertiga ada di sini untuk mencari cincin jiwa. Tapi mereka pasti diikuti oleh seorang penatua yang kuat. Akademi Nasional Star Luo adalah akademi teratas di Kekaisaran Star Luo, dan memiliki gelar guru tingkat Dou Luo. Mungkin penatua itu adalah Dou Luo berjudul yang menarik oposisi kuat. Wei Na tertawa getir. Tidak ada gunanya menebak sekarang bahwa semuanya sudah sampai pada tahap ini. Mari kita pergi ke Extreme North. Sejujurnya, saya lebih suka tidak pergi ke sana. Terlalu dingin, dan bahaya biasanya terletak pada yang tidak diketahui. Petik 2. Mu Sue berkata, ayo kembali ke Heaven Dow City untuk mengatur ulang diri kita sendiri dan mengisi kembali kekuatan kita. Kita tidak perlu takut akan Extreme North jika kita melakukan persiapan yang tepat. Namun, Wei Na, kamu benar-benar membuatku terkesan. Anda tidak mengeluh satu kali dalam perjalanan ini meskipun Anda adalah putri kekaisaran jiwa surgawi. Saya tidak mengharapkan ini. Petik 2. Wei Na tertawa dan menjawab, ayo pergi, Sister Mu Sue. Kita harus merebut hari jika kita ingin mengatur ulang. Sudah hampir sebulan sejak kami mencapai kemacetan peringkat 30 kami. Saya tidak ingin terus seperti ini. Petik 2. Guru Fan Yu, bagaimana kamu tahu aku akan kembali?
Huo Yuhao bertanya dengan penasaran saat dia mengikuti Fan Yu ke dalam area pengujian alat jiwa. Fan Yu menjawab, "Penatua-mu memberitahuku." Huo Yuhao terkejut, "Guru memberitahu Anda?" Fan Yu terkekeh dan berkata, "Penatua-mu sangat terampil, apa yang aneh tentang dia menggunakan komunikasi jarak jauh?" "Yuhao, Anda memiliki misi penting mulai hari ini dan seterusnya. Ini akan jauh lebih sulit dari sebelumnya, tetapi Anda harus bertahan." Paviliun Dewa Laut telah memutuskan bahwa Departemen Alat Jiwa akan menggunakan semua sumber dayanya untuk memulai rencana tentara tertinggi dan memelihara Anda dan dia Kaito. Tekanan pada Anda berdua akan sangat meningkat mulai sekarang. Meskipun aku gurumu, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Anda akan menghadapi tantangan besar ketika pelatihan dimulai kecuali Anda berdua entah bagaimana mundur dari rencana prajurit tertinggi. Petik 2. Keduanya akhirnya mencapai area pengujian nomor 12. Area pengujian kosong, kecuali He Kaito, yang tengah menciptakan alat jiwa. "Senior He." Huo Yuhao menyambutnya dan bergegas. He Kaito meletakkan logam di tangannya ke bawah dan terkekeh, "Junior kecil, kau akhirnya kembali. Bagaimana kabarnya? Apakah mereka sudah puas?" Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Saya seorang penatua jiwa sekarang." Fan Yu berkata, "Baiklah, mari kita mulai bekerja. Kalian berdua, datang ke sini." Petik 2. Huo Yuhao dan He Kaito bergegas ke Fan Yu dan berdiri di depannya. Fan Yu berkata dengan suara yang dalam, "Rencana tentara tertinggi akan dimulai hari ini. Meskipun sepertinya sangat sulit dengan budidaya Anda saat ini, tidak ada cara yang bisa Anda lakukan sekarang. Anda harus memberikan segalanya untuk menyelesaikan pelatihan ini. Din Xian, Din Qian, dan aku sendiri akan membimbing kalian berdua. Saya akan menjelaskan pentingnya rencana tentara tertinggi dalam pelajaran pertama hari ini." Petik 2. The Ultimate Soldier Plan bertujuan untuk memelihara entitas yang kuat yang mampu mengubah gelombang seluruh perang. Definisi perang di sini mengacu pada perlawanan oleh tentara asing. Petik 2. Keempat kekaisaran di benua ini memiliki pasukan yang terdiri dari para penguasa jiwa. Para jenderal pasukan ini harus, setidaknya, menjadi seorang bijak jiwa. Jika pasukan terkoordinasi dan terlatih memiliki alat jiwa yang memadai, bahkan Titlet Douluo tidak dapat dengan mudah mengatasinya. Karena Anda berdua telah dipilih sebagai bagian dari rencana tentara tertinggi, Anda tidak hanya harus belajar cara membuat alat jiwa, tetapi Anda juga harus tahu cara menggunakannya. Selain itu, Anda perlu mempelajari teknik infiltrasi, kamuflase, investigasi, penghancuran, dan penyembunyian di atas pengetahuan militer. Niat asli akademi adalah untuk mencoba rencana ini selama 10 tahun. Namun, penatuamu telah menginstruksikan kami untuk membuatnya layak dalam 2 tahun. Petik 2. Yuhao, Kaito, ada sedikit perbedaan dalam cara kalian berdua akan dipelihara. Yuhao akan lebih fokus pada penyelidikan, penghancuran, infiltrasi, dan teknik penyembunyian, serta penggunaan alat jiwa. Kaito, kamu akan fokus pada pengembangan alat jiwa, bahan peledak, teknik kamuflase, keterampilan bertahan hidup, administrasi militer, strategi, keterampilan pengamatan, reaksi cepat, teknik melarikan diri, teknik penyergapan, dan banyak aspek lain-lain. Petik 2. He Kaito harus belajar lebih banyak daripada Huo Yuhao. Ini karena Huo Yuhao harus fokus pada budidaya jiwa bela diri dan alat jiwanya. Fan Yu melanjutkan, sederhananya, tujuan Yuhao adalah untuk meningkatkan kemampuan destruktifnya sendiri dan mempelajari semua metode yang tersedia untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Di sisi lain, Kaito adalah penguasa jiwa tipe makanan. Dia perlu mendapatkan pengetahuan yang lebih besar untuk mengambil tingkat yang lebih pelengkap. Anda akan menjadi penasihat dan ahli strategi Yuhao. Dalam rencana kami, Ultimate Soldier menyebut Anda berdua sebagai satu kesatuan. Bukan hanya salah satu dari Anda berdua. Dipahami. Petik 2. Huo Yuhao dengan cepat berbalik untuk melihat He Kaito. He Kaito tampak tenang,
tetapi matanya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Heikaitu tersenyum ketika dia melihat Huo Yuhao melihat ke atas dan berkata, "Ada apa?" "Ini adalah pilihanku. Peran saya lebih penting daripada Anda dalam Ultimate Soldier Plan, hehe." Petik 2. Meskipun Huo Yuhao belum tua, dia jauh lebih dewasa daripada orang lain seusianya karena pengalaman yang dia lalui. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti dari kata-kata Fan Yu bahwa dia adalah protagonis utama dalam rencana itu, dan bahwa Heikaitu hanyalah asistennya. Selanjutnya, Heikaitu harus belajar lebih dari itu. Dia pasti akan memiliki lebih sedikit energi untuk mengabdi pada kultivasinya sendiri. Fan Yu menepuk pundak Huo Yuhao dan berkata, "Yuhao, jangan terlalu banyak berpikir. Meskipun Kaito adalah asistenmu dalam rencana ini, budidaya masa depannya tidak akan rendah. Akademi pasti akan memikirkan cara untuk membantunya menjadi gelar Douluo. Akademi telah melakukan banyak upaya dalam rencana prajurit Ultimate ini, kami akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya sempurna. Anda hanya harus memusatkan perhatian pada diri sendiri dengan cara meningkatkan diri melalui pembelajaran dan pelatihan yang sulit." Petik 2. Iya. Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dia tidak akan pernah melupakan bantuan ini dari seniornya. Fan Yu berkata, "Karena ini adalah hari pertama dari rencana ini, saya akan memberikan kalian berdua ujian. Pergi dan siapkan dulu, saya akan membuat pengaturan yang diperlukan saat Anda melakukannya. Lanjutkan ke area duel bis dalam waktu 1 jam. Anda dapat menggunakan keterampilan apapun yang Anda miliki selama ujian, termasuk alat jiwa. Semuanya kecuali alat jiwa stasioner akan diizinkan." Petik 2. Setelah Fan Yu pergi, Heikaitu menyibukkan diri dan meraih berbagai jenis alat jiwa. "Senior, apakah kamu tahu isi dari tes ini? Kita harus bertarung dengan bis Soul di area duel bis, kan?" Huo Yuhao bertanya. Heikaitu menjawab, "Aku tidak tahu. Namun, guru mengatakan bahwa sumber daya Departemen Alat Jiwa semua akan dihabiskan untuk kita. Saya tidak berpikir itu sesederhana perkelahian dengan binatang buas, kita harus siap. Jika saya tidak salah, ujian hari ini adalah untuk mengetahui berapa batasan kita sebelum mereka mengatur pelatihan masa depan kita. The Ultimate Soldier Plan lebih fokus pada pengalaman langsung. Kami akan memiliki setidaknya 1 pengalaman praktis setiap minggu mulai sekarang. Sisa pelatihan kami melibatkan pembelajaran dan latihan." Petik 2. Baik. Huo Yuhao mengepalkan tangannya, dan matanya penuh percaya diri. Kemampuannya telah meningkat pesat sejak mereka memenangkan turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Gurunya bahkan tidak tahu apa yang diperolehnya di hutan Great Stardow. Dia bertekad untuk mengejutkan gurunya dalam ujian ini. Huo Yuhao tidak mempersiapkan terlalu banyak, karena tidak banyak yang harus dia persiapkan. Dia belum membuat alat jiwa selama berbulan-bulan, jadi dia masih memiliki beberapa alat jiwa yang sama dengannya. Yang terkuat kemungkinan adalah sinar kelumpuhan jiwa, itulah sebabnya ia hanya duduk bersila dan mencoba mengatur kekuatan jiwanya untuk membawa dirinya ke kondisi terbaiknya. Heikaitu segera selesai dengan persiapannya sendiri. Setelah 1 jam, Huo Yuhao dan Heikaitu melanjutkan menuju area duel bis. Sudah waktunya pelajaran, jadi halaman luar sangat sunyi. Mereka berdua saling memandang, lalu memasuki area duel bis. Beberapa tokoh penting dan orang yang bertanggung jawab atas area duel binatang, Gong Changlong, sedang menunggu mereka di pusat area duel hewan. Sebagai wilayah eksklusif terbesar Akademi Shrek, area duel bis dengan mudah adalah gedung terbesar di Akademi. Itu mencakup area yang lebih besar dari semua blok kelas Departemen Jiwa Marsial, Asrama dan Shrek Plaza digabungkan. Huo Yuhao dan Heikaitu berlari kecil ke sana. "Salam untuk Dekan Xian, Dekan Qian dan Guru Gong." "Guru." Mereka berdua menyapa semua orang, termasuk Fan Yu. Gong Changlong memiliki kesan mendalam tentang Huo Yuhao. Suatu ketika Huo Yuhao meniru aura dari 100.000 tahun jiwa,
ia telah menyebabkan ketakutan yang meluas di antara binatang-binatang buas di daerah duel binatang, dan mereka benar-benar buang air kecil dan mengencingi diri mereka sendiri dalam teror. Butuh banyak waktu untuk membersihkan semua itu. Gong Changlong mengerutkan alisnya dan dia bertanya, Din Xian, Old Qian, apakah kalian berdua yakin Anda ingin melakukan ini? Berapa umur anak-anak ini? Bagaimana jika sesuatu terjadi pada mereka? Petik 2. Xian Liner berkata dengan suara yang dalam, Penatua Gong, bagaimana kita bisa menguji batas mereka jika tidak? Potensi dan kemampuan penuh mereka hanya dapat dilepaskan dalam situasi hidup atau mati. Petik 2. Huo Yuhao dan He Kaito tertegun ketika mereka mendengar Din Xian. Bukankah ini hanya ujian? Mengapa itu melibatkan situasi hidup atau mati? Gong Changlong berkata, saya harap Departemen Alat Jiwa tidak menyebabkan masalah. Saya tidak setuju dengan ini. Saya harus bertanggung jawab atas keselamatan para siswa ini. Petik 2. Xian Liner mengeluarkan token terbuat dari beberapa bahan yang tidak diketahui. Tokennya berwarna biru subur, dan berisi lingkaran biru berputar. Penatua Gong, Paviliun Dewa Laut telah memberikan persetujuan bagi Departemen Alat Jiwa untuk memulai rencana tentara tertinggi. Semua sumber daya di akademi akan dialokasikan sesuai dengan keinginan mereka. Silakan mulai dengan apa yang kita sepakati tadi. Petik 2. Xian Liner adalah salah satu dekan paling otoritatif di Akademi Shrek. Kata-katanya sangat berbobot. Ekspresi Penatua Gong sangat berubah ketika dia melihat token biru subur. Dia tidak berbicara lebih jauh, dan dia berbalik sebelum pergi. The Sigurd's Writ adalah token peringkat tertinggi Akademi Shrek. Itu hanya bisa diberikan selama konferensi yang diadakan di Paviliun Sigurd. Itu hanya bisa digunakan sementara, dan harus dikembalikan ke paviliun sesudahnya. Seseorang yang memegang Sigurd Writ dapat memindahkan semua sumber daya Akademi Shrek, termasuk menarik siswa yang lulus atau mengalokasikan kembali sumber daya manusia, materi, dan keuangan kota Shrek. Terlepas dari penatuamu, semua orang harus mendengarkan begitu tulisan Dewa Laut itu diungkapkan. Penatua Xuan tidak terkecuali. Jika sesuatu yang istimewa terjadi, hanya penatuamu yang dapat mengambil token sebelum pengguna menyelesaikan misinya. Huo Yuhao dan He Kaito tidak tahu pentingnya tulisan Dewa Laut. Mereka sedikit gugup sekarang. Apa sebenarnya ujian itu? Xian Liner mengangguk pada Fan Yu. Fan Yu, beritahu mereka detail tentang tes ini. Fan Yu berkata, Kaito, Yuhao, kami akan menguji batas kemampuanmu hari ini. Anda berdua tidak boleh menahan apapun dalam tes ini. Selama itu, saya akan terus menambahkan Beast Soul untuk menghabiskan semua kekuatan Anda. Tes hanya akan berakhir ketika Anda kehilangan semua kemampuan untuk berjuang lebih jauh. Jiwa binatang tidak akan berbelas kasih kepada Anda. Kami akan siap untuk melangkah kapan saja, tetapi kami tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi kecelakaan. Petik 2. Itu sebabnya kamu harus mencoba yang terbaik untuk melindungi dirimu selama ujian. Semakin lama Anda bertahan, semakin banyak jiwa yang akan Anda lawan. Ini juga akan meningkatkan skor Anda dalam ujian. Anda dapat membunuh binatang buas selama tes ini, tidak memiliki keraguan. Selain pembatasan pada Yuhao's imitasi, yang akan menjadi bahwa ia tidak diizinkan untuk meniru aura jiwa binatang 100.000 tahun, dan penggunaan alat jiwa stasioner Kaito, Anda berdua dapat menggunakan kemampuan apapun yang Anda miliki. Syarat pertama dari Ultimate Soldier adalah untuk dapat melindungi diri mereka sendiri dalam segala kondisi. Anda harus mengingat hal ini. Pergilah ke tengah. Jiwa binatang akan muncul dari semua sisi, dan tidak akan ada sinyal awal. Biarkan saya melihat seberapa baik Anda. Iya. Huo Yuhao mengakui dengan tegas saat He Kaito merasa cemas. Huo Yuhao dipenuhi dengan keinginan berkelahi ketika dia memikirkan harapan penatuamu, harapan guru Fan Yu untuk mereka berdua dan pengorbanan senior He Kaito. Dia ingin bekerja keras, berjuang dan memberikan segalanya untuk memperbaiki dirinya sendiri.
Heikaitu juga mengumpulkan emosinya dan berjalan menuju pusat area duel binatang dengan Huo Yuhao. Saat dia berjalan, Heikaitu berkata dengan lembut, "Junior kecil, apa rencana kita?" Huo Yuhao merenung sejenak sebelum berkata, "Senior, saya terutama akan bertarung saat Anda melindungi saya. Anda akan menyerang berdasarkan arahan yang diberikan oleh deteksi spiritual. Kontrol serangan Anda sendiri dan coba mundur setelah setiap serangan. Saya percaya bahwa kita tidak akan menghadapi hanya satu jiwa binatang pada setiap titik dalam ujian ini. Kita perlu menghemat energi dan kekuatan jiwa kita." Heikaitu menjawab dengan mudah, "Baiklah, aku akan mengikuti instruksimu." Saat tes akan dimulai, mereka mulai menjadi bersemangat. Mereka telah berhasil selamat dari turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi Mahir Lanjutan. Seberapa sulit tes ini dibandingkan? Mereka datang. Huo Yuhao berteriak dan berbalik. Dia menggeser kakinya 2 langkah dan memblokir Heikaitu. Seekor binatang seperti serigala yang ditutupi bulu hitam telah melompat ke arah mereka dengan tenang. Bahkan tampak sedikit ilusi ketika melompat. Itu adalah Spectral Wolf, binatang jiwa yang secepat kilat dengan kemampuan menghindar yang ekstrim. Dahi Spectral Wolf ini memiliki kunci rambut emas, yang menandakan bahwa penanamannya melampaui 1000 tahun. 3 cincin jiwa putih bangkit dari kaki Huo Yuhao. Matanya menyala, dan cahaya keemasan redup menyala. Berbagi deteksi spiritual dimulai, meliputi 100 meter di sekitarnya. Cetak biru yang sangat jelas muncul di kepala Heikaitu. Huo Yuhao segera mengurangi area deteksi spiritualnya untuk menyelamatkan kekuatan jiwa. Dia tidak memiliki Wangdong, atau Golden Light untuk membantu kesembuhannya. Dia harus bergantung pada dirinya sendiri dan Heikaitu. Serigala spektral telah meledak di depan mereka dalam periode waktu yang singkat ini. Tubuh Heikaitu berdering dengan suara gemerincing, dan 12 meriam alat jiwa kecil muncul di tubuhnya. Dia segera memilih alat jiwanya berdasarkan pengalamannya dan saran Huo Yuhao untuk mundur setelah menyerang. Serigala spektral 1000 tahun tidak melompat pada mereka secara langsung. Setelah menyadari bahwa itu kurang dari 10 meter dari Huo Yuhao, tubuhnya bergetar sedikit, dan 2 serigala spektral lainnya muncul di kiri dan kanannya. Sekarang ada 3 dari mereka yang datang dari arah yang berbeda. Beberapa dari mereka pergi untuk Huo Yuhao, sedangkan Spectral Wolf yang tersisa pergi untuk Heikaitu. Ini adalah Spectral Doppelganger, skill jiwa bawaan dari Spectral Wolf. Hanya satu Doppelganger yang nyata. 2 lainnya tidak memiliki kemampuan ofensif. Tidak hanya keterampilan bawaan ini bermanfaat, tetapi juga cukup efektif. Jika bukan karena fakta bahwa Master Jiwa tidak dapat melepaskan keterampilan jiwa mereka dengan keterampilan aktif ini, serigala spektral pasti sudah punah. Meski begitu, serigala spektral 1000 tahun adalah Beast Soul yang disukai banyak Master Beast Soul. Huo Yuhao juga bergerak saat Spectral Wolf berubah menjadi 3 tokoh berbeda. Dia menggunakan Ghost Shadow Conflexing Track untuk mengubah ilusi juga. Kemampuannya telah mendapat manfaat dari peningkatan serba saat kultivasinya naik di atas 3 cincin. Kecepatannya menjadi sangat cair. Seiring dengan perubahan pada tubuhnya oleh Life Guardian, dia seperti macan kumbang yang melarikan diri dengan cepat saat dia meledak. Sosoknya melintas, dan dia mencapai Spectral Wolf di sebelah kiri. Tangan kanannya menamparkan kepala Spectral Wolf secara langsung. Dia menyerang pada saat yang sangat tepat. Tepat pada saat yang sama Spectral Wolf melompat keluar. Itu tidak bisa mengubah arah lagi, dan hanya mengangkat kedua kaki depannya untuk mencakar Huo Yuhao. Pada saat yang sama, ia mencoba menggigit tangan kanannya. Namun, itu melakukan ini berdasarkan perhitungan panjang lengan Huo Yuhao dan kecepatan serangannya. Sayangnya, 5 bilah emas gelap panjang tiba-tiba muncul di ujung jari Huo Yuhao. Mereka bertambah panjang sampai 1 kaki, yang berarti bahwa jangkauan Huo Yuhao juga meningkat 1 kaki. Serangannya mendarat di kepala Spectral Wolf, dan bilah-bilah emas yang tajam menusuk dahinya.
Huo Yuhao memanfaatkan momentumnya untuk mengangkat tubuhnya sampai hampir tegak lurus ke tanah. Cakar Spectral Wolf tidak berhasil mendarat padanya. Huo Yuhao menggunakan kekuatan lengan kanannya untuk mendorong tubuhnya ke udara dan menekan Spectral Wolf. Spectral Wolf menjerit dengan menyedihkan dan segera dibunuh oleh pedang emas gelap yang telah menusuk tengkoraknya. Heikaitu tidak bergerak dari posisinya sementara dua serigala spektral lainnya melompat ke arahnya dan Huo Yuhao. Pertengahan chapter mereka berubah menjadi bola kabut abu-abu dan mereka menghilang. Kemampuan bawaan spektral doppelganger adalah lelucon di depan deteksi spiritual. Bagaimana bisa Huo Yuhao ditipu? Huo Yuhao menggunakan tangan kirinya untuk memukul kepala spektral wolf dan membalikkan tubuhnya. Tubuh Spectral Wolf dipukul ke tanah dan tetap tak bergerak. Bahkan setetes darah pun tidak mengalir keluar dari serigala. Hanya ada cincin jiwa ungu. Fan Yu, kamu telah mengembangkan alat jiwa pertempuran jarak dekat yang baru. Qian Duo tertegun. Dia sudah naik ke platform menonton dengan Xian Liner dan Fan Yu untuk menonton pertempuran di area duel bis. Fan Yu juga bingung. Tidak. Aku bahkan tidak tahu pisau emas gelap itu. Apakah dia mengembangkannya sendiri? Petik 2. Qian Duo berkata, itu tidak mungkin. Serigala seperti anjing. Kepala mereka sangat tangguh, meskipun tubuh mereka sangat lemah. Tengkorak serigala spektral adalah bagian terberat dari tubuhnya. Meskipun serigala spektral 1000 tahun ini tidak terdengar defensif, tengkoraknya masih cukup kuat. Tapi itu mudah ditembus oleh Yuhao. Aku takut bahkan alat jiwa kelas 5 atau 6 pertempuran jarak dekat tidak akan bisa melakukan itu. Bagaimana mungkin baginya bahkan untuk membuatnya, apalagi menggunakannya. Petik 2. Itu tulang jiwa, kata Xian Liner. Tulang jiwa. Anak ini memiliki tulang jiwa lengan kanan. Fan Yu kaget. Aku ingat bahwa dia hanya menerima tulang lengan kiri setelah dia kembali dari turnamen. Pertarungan di arena tidak berhenti saat mereka berbicara. Setelah Huo Yuhao mendapatkan kembali pijakannya, dia meluncur, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Bilah emas gelap di tangan kanannya tidak menarik, tetapi malah ditikam ke tanah. Dia menyebabkan getaran yang menutupi puluhan meter persegi. Kotoran disemprotkan kemana-mana saat tubuh besar dipaksa keluar dari tanah. Itu adalah piton besar yang ditutupi sisik hijau gelap, sekitar 6 meter panjangnya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berdebar liar. Huo Yuhao meraih kepalanya saat dia terpeleset sebelumnya. Ular memiliki lebih banyak vital daripada serigala, sehingga tidak segera mati. Itu bergetar hebat dan melemparkan Huo Yuhao ke satu sisi, memutar dan berbalik, sementara luka di kepalanya menyemburkan darah. Tidak peduli seberapa kuat vitalitasnya, itu tidak bisa menahan 5 luka membunuh di kepalanya. Ini adalah Black Scale Python 1000 tahun, seekor binatang jiwa 1000 tahun. Tapi itu sebenarnya dibunuh begitu cepat oleh Huo Yuhao, tidak diragukan lagi karya deteksi spiritualnya. Heikaitu bahkan tidak melepaskan serangan. Ketika Huo Yuhao jatuh ke tanah, kakinya bergeser dengan cepat, dan dia mundur 10 meter, mencegah serangan apapun oleh Black Scale Python selama ribuan tahun. 2000 tahun jiwa binatang telah terbunuh dalam hitungan detik. Gong Changlong, yang awalnya khawatir bahwa mereka akan terluka, sekarang sangat terkejut. Apakah Huo Yuhao benar-benar hanya memiliki 3 cincin jiwa? Selain itu, cincin jiwanya putih semua. Apa yang sedang terjadi? Huo Yuhao dan Heikaitu diberi kesempatan untuk mengatur napas setelah membunuh 2 binatang buas secara berurutan. Tentu saja, mereka tidak benar-benar membutuhkan istirahat pada saat ini. Heikaitu sama terkejutnya dengan para guru saat ini. Dibandingkan dengan para guru, dia jauh lebih akrab dengan kemampuan Huo Yuhao. Seorang penatua jiwa bercabang 3 berada di tingkat yang sama dengan binatang buas 1000 tahun. Namun, ini tidak berarti bahwa semua penatua jiwa memiliki kemampuan untuk membunuh binatang buas 1000 tahun. Ketika Huo Yuhao pertama kali bertemu Bei Bei, dia telah membantunya membunuh 1000 jiwa-jiwa.
Bei Bei bahkan menyebutkan bahwa dia tidak memiliki keyakinan absolut dalam melawan binatang buas ribuan tahun yang mereka temui saat itu. Tentu saja, Bei Bei mengacu pada binatang buas dengan kultivasi 7 atau 8.000 tahun. Dua binatang jiwa yang baru saja muncul sekarang hanya memiliki 1.000 tahun budidaya, tetapi mereka benar-benar binatang buas ribuan tahun. Bahkan jika Huo Yuhao cukup beruntung memiliki deteksi spiritual untuk membantunya merasakan gerakan mereka, dia tidak bisa membunuh mereka tanpa Dark Golden Terror Claws. Hampir semua binatang buas memiliki tengkorak yang tangguh, tetapi dua binatang buas yang telah dia lawan sekarang tidak memiliki peluang melawan cakar emas. Heikaitu belum pernah melihat Dark Golden Terror Claws Huo Yuhao sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa Huo Yuhao tidak menunjukkan gelombang kekuatan jiwa yang jelas ketika dia membunuh dua makhluk jiwa. Dia hanya mempertahankan deteksi spiritualnya, dan menggunakan kekuatan murni untuk membunuh kedua binatang jiwa. Dua binatang jiwa terbunuh sebelum mereka bisa melepaskan kemampuan mereka sendiri. Ini terutama terjadi pada Piton, yang ingin melakukan serangan mendadak. Namun, itu terbunuh sebelum bisa melakukannya. Namun, Heikaitu tidak punya waktu untuk bertanya kepada Huo Yuhao apa Dark Golden Terror Claw-nya. Tes baru saja dimulai. Meskipun Huo Yuhao sudah menunjukkan kekuatan penuhnya, itu tidak mengubah sifat tes. 4 lagi binatang buas meledak ke arah mereka berdua dari 4 arah yang berbeda. Keempat binatang buas ini semuanya berbeda, tetapi mereka jelas setidaknya dalam kurun waktu 1.000 tahun dalam hal budidaya. Mereka adalah singa, harimau, macan kumbang dan beruang. Mereka adalah binatang buas ribuan tahun, tetapi ada perbedaan dalam kekuatan mereka. Sama seperti bagaimana beruang Dark Golden Terror Claw beruang 1.000 tahun tidak takut pada kucing Devil Tiger 10.000 tahun. Keempat spesies binatang buas ini mungkin tidak memiliki garis keturunan darah yang luar biasa, tetapi kekuatan mereka lebih besar daripada kebanyakan binatang buas jiwa. Selanjutnya, keempat binatang buas ini milik elemen yang sama, elemen logam langka. Ini berarti bahwa mereka terampil dalam pertempuran fisik, dan kekuatan pertahanan mereka sangat tinggi. Keempat binatang buas mengeluarkan raungan yang berbeda saat mereka mulai memaksa mereka mendekati Huo Yuhao dan Heikaitu. Golden Panther 1.000 tahun adalah yang tercepat. Golden Panther bermata kuning ini memiliki deretan paku logam halus di lehernya. Setiap paku memiliki panjang sekitar 3 inci, dan menutupi lehernya sampai ke tulang belakangnya. Meskipun bergerak sangat cepat, itu tidak gagal pada kesempatan pertama. 4 binatang buas tampaknya saling berkoordinasi. Ini adalah daerah duel Beast Academy Shrek. Beberapa binatang jiwa telah dilatih. Semakin tinggi budidaya jiwa, semakin tinggi kecerdasan mereka. Melatih mereka tidak sepenuhnya mustahil dengan godaan yang memadai. Tentu saja, metode rahasia untuk melatih mereka adalah rahasia di akademi. Cahaya redup melintas, dan wajah Huo Yuhao menunjukkan senyum dingin. Koordinasi. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Biaya. Huo Yuhao berteriak, dan menyerbu ke arah timur dengan Heikaitu. Ada 1.000 tahun beruang emas di sisi ini. Itu besar dan kekar, tubuhnya hampir 3 meter dan memancarkan cahaya keemasan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan cahaya emas gelap Dark Golden Terror Claw Bear, bulu berdiri dan kulitnya yang kasar membuatnya menjadi yang paling kuat di antara 4 binatang buas. Itu juga yang terkuat. Golden Bear meraung ketika melihat Huo Yuhao dan Heikaitu bergegas. Itu menyerang mereka berdua, sementara 3 binatang jiwa lainnya juga mempercepat, dengan cepat mengelilingi kedua manusia. Golden Panther adalah yang tercepat, mengejar mereka seperti sambaran petir kuning. Saat beruang emas menghadap mereka dari depan, itu akan menyerang mereka dari belakang. Huo Yuhao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memicingkan matanya. 2 garis cahaya keunguan berwarna emas keluar dari mata rohnya. Tubuh beruang emas bergetar hebat, dan kaki depannya kehilangan pijakan sebelum jatuh ke tanah. Bobotnya yang sangat besar bahkan menyebabkan 2 tulang cakar depannya sedikit retak.
Kultivasi Huo Yuhao telah meningkat menjadi 3 cincin, dan dia bahkan memiliki mata takdir. Sementara kekuatan spiritualnya yang meningkat disedot oleh Eye of Destiny dan meninggalkannya hampir sama seperti sebelumnya, kualitas kekuatan spiritualnya telah sangat meningkat. Dia menggunakan shock spiritual untuk sepenuhnya menghancurkan kekuatan spiritual beruang emas. Mengapa Huo Yuhao memilih arah ini? Alasannya sederhana, beruang itu memiliki kecerdasan terendah di antara keempat binatang jiwa, meskipun itu yang terkuat. Ini berarti bahwa kekuatan spiritualnya adalah yang paling lemah di antara 4 binatang jiwa. Itu tidak langsung terbunuh oleh shock spiritual, tetapi jiwanya telah menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Punggung Huo Yuhao dan He Kaitu menyala. Alat pendorong jiwa mereka dimulai, mendorong mereka maju. Mereka dengan cepat menutup celah ke beruang emas. Golden Panther sekarang hanya berjarak 20 meter dari mereka. 2 binatang jiwa lainnya berjarak 50 meter, karena mereka tidak secepat. Huo Yuhao punya cukup waktu untuk melakukan banyak hal dengan jarak antara mereka dan para beast soul lainnya. Dia tiba-tiba melompat maju dan melepaskan Dark Golden Terroclaws sekali lagi. Dia tidak menusuk cakar ke kepala beruang itu. Karena dia mencoba untuk melestarikan kekuatan jiwanya, dia tidak ingin menyia-nyiakannya di tengkorak beruang emas. Kekuatan pertahanan beruang emas ini jauh lebih besar daripada serigala dan piton sebelumnya. Cakar emas gelap menusuk leher beruang dan merobek korteks tulang belakangnya. Tubuhnya yang besar merosot, hidupnya meninggalkan tubuhnya yang besar dengan cepat. Sosok He Kaitu melintas, dan dia masuk di belakang beruang emas, menggunakan tubuhnya sebagai perisai. Huo Yuhao melangkah ke beruang emas dan menggunakan momentumnya untuk melompat sebelum berbalik di udara. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi di atas kepalanya, saat seluruh tubuhnya membungkuk menjadi busur. Dia seperti kapak yang akan melepaskan kehancuran besar. Golden Panther sudah dekat dengannya pada saat ini. Garis cahaya emas gelap menakutkan keluar dari tangan kanan Huo Yuhao. Penampilan sejati The Dark Golden Terroclaw Bear akhirnya terungkap untuk pertama kalinya. Proyeksi emas gelap besar menyapu ruang antara macan kumbang dan Hu Yuhao, aura yang menakutkan menyebabkan 2 binatang jiwa lainnya berhenti di jalur mereka. Golden Panther, bagaimanapun, sudah ada di udara, dan akan melepaskan serangan habis-habisan terhadap Huo Yuhao. Tubuhnya menyala dengan cahaya keemasan saat mencoba menahan serangan Huo Yuhao. Namun, tubuhnya masih langsung dipotong berkeping-keping, jatuh ke tanah dalam percikan darah dan darah. Sialan, Dark Golden Terroclaws. Qian Duoduo akhirnya mengenali apa tulang telapak tangan kanan Huo Yuhao. Siapa yang tidak tahu tentang beruang Terroclaw Dark Golden yang terkenal? Bahkan Qian Duoduo iri pada Huo Yuhao sekarang. Tidak hanya sulit untuk membunuh beruang Terroclaw Dark Golden, itu bahkan lebih membosankan untuk menemukan beruang Terroclaw Dark Golden yang sesuai dengan kultivasi seseorang. Selain itu, Dark Golden Terroclaw Bears tidak hanya memiliki satu keterampilan bawaan. Menemukan tulang jiwa dan keterampilan jiwa dari beruang Terroclaw Dark Golden bahkan lebih sulit.